Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelumnya kita membahas tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kita rizki. Dan sebelumnya telah dibahas dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Sekarang kita bahas dalil-dalil akal yang disebutkan oleh penulis di sini. Dan dalil akal itu di sini kita lihat penulis menyebutkan dari ayat. Wa amma dalilul aqli ala anna Allah razaqana fali annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarab. Adapun dalil akli atau dalil akal yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita rizki. Dalil akalnya didapat dari mana? Didapat dari ayat. Fali annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarab. Karena kita tidak mungkin bisa hidup kecuali dengan makanan dan minuman. Wa ta'amu wa syarab khalaqahu Allahu azza wa jalla. Sementara makanan dan minuman itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala juga yang Allah karuniakan kepada kita. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian melihat apa-apa yang kalian tanam dari tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan tersebut? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian itu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Jadi dalil akal pun itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini metodenya Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita bicara dalil akal pun, ya, kalau misalkan di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan pendalilan secara akal, itulah yang kita jadikan sebagai dalil utama. Tidak menggunakan akal sendiri yang ternyata kemudian bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan tersebut itu siapa yang menumbuhkannya? Apakah kita yang menumbuhkannya atau Allah yang menumbuhkannya? Mungkin kita memiliki atau melakukan usaha menyiram, beri pupuk, tetapi setiap dari kita mengetahui, ya, di lubuk hati kita masing-masing bahwa kita tidak mungkin bisa menumbuhkannya kecuali setelah Allah mengizinkan ini untuk tumbuh, gitu ya. Jadi siapa yang menumbuhkan hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau seandainya kami kehendaki, maka sungguh kami akan jadikan tanaman-tanaman tersebut sebagai tanaman yang hancur dan kering. Fadhaltum tafakkahun, sehingga kalian itu menjadi apa? Menjadi tidak bisa mendapatkan tanaman-tanaman tersebut, ya, menjadi bimbang, menjadi terhalangi dari apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian berkata, innal lamughramun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang rugi, akan langsung berkeluh kesah, akan langsung menjadi bimbang, berkeluh kesah, ya. Kenapa? Itu tanda bahwa bukan kita yang menumbuhkan tanaman-tanaman ini. Ya. Itu tandanya bahwa bukan kita yang menumbuhkan tanaman-tanaman ini. Karena kalau misalkan seseorang tersebut bisa, maka silahkan tumbuhkan sendiri. Ya, tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita melihat seberapa canggih teknologi dari suatu bangsa, kalau Allah berkehendak untuk menghancurkan bangsa tersebut, tidak ada yang bisa melawannya, ya. Inilah yang terlihat terjadi di zaman ke zaman, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, azab, maka tidak peduli seberapa canggih bangsa tersebut, tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna lamughramun, sungguh kami adalah orang-orang yang rugi, bal nahnu mahrumun, bahkan kami terhalangi dari hasil panen ini. Ya, jadi kita lihat
Ini menunjukkan siapakah yang sebenarnya berkuasa dan memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan yang sempurna dan kekuasaan yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Apakah kalian melihat air yang kalian minum tersebut? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan atau kamilah yang menurunkannya? Siapakah yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun sekarang misalkan ada teknologi untuk bisa diteliti bagaimana caranya supaya hujan turun, tetapi ya itu masih penuh keterbatasan. Ya. Jadi kalau misalkan kelembapan udaranya tidak mendukung atau faktor lain tidak mendukung, ya tidak akan bisa terjadi teknologi tersebut untuk membuat hujan turun. Jadi yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lau nasha'u ja'alnahu ujaja. Kalau seandainya kami kehendaki, maka sungguh kami jadikan air tersebut itu menjadi asin. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan air hujan yang turun dari langit itu akan menjadi air yang asin. Falaula tashkurun. Maka apakah kalian itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi ini isyarat bahwa yang ada di sekitar kita, yang ada di alam sekitar kita, itu harus kita syukuri. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik untuk kita. Mengapa air hujan ditetapkan tidak asin, sedangkan air laut ditetapkan asin? Mengapa api itu sifatnya panas dan membakar? Ya, atau mengapa Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada sesuatu yang bisa memiliki sifat membakar, yaitu api? Coba bayangkan tidak ada ya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa membakar tersebut. Betul tidak? Jadi setiap yang ada di alam sekitar kita, ayat ini memberikan isyarat bahwa kalau seandainya itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan saja apa yang terjadi. Makanya inilah yang kemudian menariknya orang-orang kafir, orang-orang ateis yang meneliti kosmologi alam semesta secara umum gitu, secara yakni meneliti alam semesta secara global begitu, mereka menyimpulkan bahwa mengapa di alam semesta ini yakni jarak dari bumi ke matahari mengapa sekian, jarak bumi ke bulan mengapa sekian, kemudian mengapa panasnya matahari itu sekian, mengapa tarik-menarik antara elektron dengan proton sekian. Kalau seandainya itu diubah sedikit, alam semesta kita tidak akan seperti yang ada sekarang. Alam semesta kita akan hancur. Itu penelitian fisika zaman ini. Ya. Itu yang disebut kalau di fisika namanya fine tuning effect. Mengapa seolah-olah alam semesta ini seolah-olah ada yang memfine tuning. Seperti kalau di radio itu ada yang dipasin supaya frekuensi sekian begitu ya. Kalau itu digeser sedikit, maka alam semesta ini kolaps, hancur. Ya, ada hitungannya secara kosmologi. Namanya fine tuning effect. Bahkan orang-orang ateis itu mereka sendiri yang menanyakan, mengapa alam semesta ini seolah-olah ada yang mengaturnya, seolah-olah ada yang mengesetnya. Jadi mereka bertanya-tanya, jawabannya gampang, jawabannya mudah ya, kaum muslimin mengetahui jawabannya. Akan tapi orang kafir, orang ateis, mereka tidak mau mengakui jawaban tersebut. Yang menetapkan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bayangkan alam semesta itu seperti misalkan telur kita letakkan di atas mangkok gitu ya. Jadi kalau telurnya kita geser, kita ganggu, maka dia tetap akan stabil, dia akan balik lagi ke bawah gitu ya. Itu namanya stabil. Alam semesta ini seperti telur di ujung tanduk. Beneran seperti berbahasa itu. Telur di ujung tanduk. Geser sedikit, kolaps. Ya. Itu penelitian fisika sekarang. Siapa yang menahan itu di situ? Siapa yang menahan telur itu di ujung tanduk? Mudah sekali untuk digeser sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang digeser? Ya kalau kita, penelitian kita, yang digeser adalah tarikan antara elektron dengan proton. Diubah sedikit saja, diperbesar sedikit ataupun dikurangi sedikit. Itu efeknya besar. Ya, jarak antara matahari dengan bumi, jarak antara bumi dengan bulan, jarak antara atom dengan atom dan seterusnya. Kalau seandainya itu digeser sedikit, efeknya itu secara kosmologi, secara alam semesta, secara global, itu efeknya besar. Apa efeknya? Alam semesta akan kolaps, alam semesta akan hancur. Ya, jadi kalau kita renungkan, itu diisyaratkan di ayat ini. Ya, lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Kalau seandainya kami jadikan air itu menjadi asin. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan isyarat bahwa kita diajak untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya alam semesta yang kita lihat tidak seperti sekarang. Bagaimana kalau ini diubah? Bagaimana kalau ini diubah? Kita berpikir tentang alam semesta itu kan masuk ranah sains, betul tidak? Silakan pikir. Silakan pikirkan. Seandainya ini diubah, seandainya ini diubah. Dan itu yang telah dibahas di ilmu kosmologi tadi. Jadi kalau beberapa angka-angka tersebut diubah, maka alam semesta ini akan kolaps. Ya. Jadi alam semesta ini statusnya sekarang itu sangat labil, tidak stabil sama sekali. Seperti telur di ujung tanduk. Jadi mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk misalkan menghancurkan alam semesta ini, mudah sekali. Ya, jadi itu yang didapat dari penelitian modern, dan banyak orang ateis yang menafikannya, mengingkarinya, ya. Bertanya demikian tapi tidak mau mengimani. Tapi banyak juga ada sebagian yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah meneliti lama dalam masalah tersebut. Fa fi hadhil ayat bayanun an rizqan ta'aman wa syaraban min indillahi azza wajal. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa rizki yang kita dapat yaitu berupa makanan dan minuman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa yang namanya rizki itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan minta uang ke orang tua misalkan, ya, maka itu bukan bukan istilahnya, berarti bukan minta rizki. Ya, rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksud di sini adalah siapa yang memberikan rizki. Ini kita lihat, mungkin uang dari orang tua kita, ini bagi para mahasiswa, ya, bisa kita gunakan untuk makan, untuk minum. Tapi makanan dan minuman itu dari siapa? Makanan dan minuman itu dari mana? Dari tanaman. Air ini dari mana? Dari air hujan, dari air laut, dari air sungai. Siapakah yang menciptakan itu semua? Siapakah yang menetapkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang memberikan kita rezeki itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa lam yatrukna hamala. Kemudian penulis berkata, Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Allah tidak membiarkan kita dibiarkan begitu saja. Hadza huwal waqi' alladzi tadullu alaihi al-adillah as-sam'iyyah wal aqliyah. Inilah dalil, inilah kondisi realita yang terjadi, ya, yang ditunjukkan oleh dalil sam'i, dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, ataupun dalil akli, dalil akal. Amma sam'iyyah, adapun dalil sam'i yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, faminha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian itu berpikir bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian berpikir bahwa kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illahu. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha berkuasa, ya, al-haq, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian Allah tidak membiarkan kita dibiarkan sia-sia. Yakni Allah memberikan kita petunjuk dengan cara mengutus para nabi dan rasul. Jadi Allah tidak kemudian membiarkan kita begitu saja. Jadi Allah memberikan perintah
baik amr syar'i ataupun amr kauni. Setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah memberikan amr, perintah, baik amr syar'i ataupun amr kauni. Amr syar'i yaitu perintah melalui para nabi dan rasul, wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Sedangkan amr kauni maksudnya adalah Allah menetapkan, Allah mengatur, Allah memelihara kita. Allah mengatur apa yang ada di alam semesta ini. Allah yang memelihara apa yang ada di alam semesta ini. Tidak kemudian Allah ciptakan di awal kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak demikian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan atau memelihara seluruh apa yang ada di langit dan bumi setiap harinya. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagian orang yang berusaha untuk mengadopsi teori evolusi, berusaha untuk menyejajarkan, mengakurkan antara teori evolusi dengan Islam gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, jadi bukan berasal dari makhluk yang sama. Jadi manusia dan kera berasal dari makhluk yang sama. Itu teori evolusi. Tapi sebagian orang mengatakan, oh tidak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tapi habis itu Allah Subhanahu wa taala diam, tidak melakukan apa-apa lagi. Maka kita katakan ini adalah kesalahan. Ya, Allah memelihara alam semesta kita. Allah memelihara kita semua. Allah memberikan kita rizki tiap harinya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi afhasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian berpikir bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? yakni diciptakan begitu saja tapi kemudian dibiarkan secara kauni ataupun secara syar'i? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Maka ayat ini ya pesan utamanya adalah terkait perintah syar'i. Ya, pesan utamanya adalah terkait perintah syar'i, menekankan kepada kita bahwa kita diciptakan di alam semesta ini bukan kemudian tanpa tujuan, tapi ada tujuan yang Allah tetapkan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menciptakan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu mengabarkan bahwa nanti setelah kehidupan di dunia ini akan ada negeri yang namanya akhirat, yang kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat ketika masih di dunia. Ya, ini namanya yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan tapi tidak menciptakan manusia itu secara sia-sia. Nah, kalau seandainya orang-orang ini sudah waktu Isya atau itu apa? Alarm. yakni ketika seseorang merenungkan ayat seperti yang baru saja kita baca, dia akan terbebas dari kegundahan. Berapa banyak tulisan-tulisan para filsafat dan ilmuwan seperti misalkan Stephen Hawking misalkan ya, fisikawan ateis di Inggris, udah meninggal sekarang. Dia banyak menulis mengapa kita ada di dunia ini. Itu yang dia pikirkan, dan dari tahun ke tahun, karena bukunya banyak gitu ya, buku untuk orang awam, nggak hanya nulis untuk tentang fisika kepada sesama fisikawan, tapi dia banyak nulis tentang pemikiran dia. Tujuannya adalah untuk dibaca oleh orang awam. Dari tahun ke tahun itu yang banyak dia tanyakan. Mengapa kita ada di dunia ini? Mengapa kita ada di alam semesta ini? Apa tujuan kita sebenarnya? Nanti kita kemana? Dan seterusnya. Coba bayangkan. Ya, jadi orang yang cerdas sekali tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, padahal pertanyaan tersebut sudah dijelaskan dengan jelas sekali di Al-Quran. Ya, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian berpikir bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian berpikir bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Seandainya
ayat ini dibaca. Ayat ini benar-benar menjawab apa yang menjadi kegundahan sebagian orang tersebut. Ya. Benar-benar klop gitu ya. Kalimatnya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ini jawabannya. Apakah kemudian kita diciptakan sia-sia tanpa ada tuntunan, tanpa ada pertanggungjawaban nanti? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia itu berpikir, apakah manusia itu mengira bahwa dia akan ditinggalkan sia-sia, ditinggalkan begitu saja tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada perintah dan larangan, dibiarkan begitu saja hidup semaunya? Ya mungkin sebagian orang mengatakan bahwa kita punya moral, kita punya tradisi. Berapa banyak moral dan tradisi seiring waktu berjalan lama-lama berubah. Ya, seperti yang sering Anda contohkan di negeri barat zaman dahulu terkait LGBT itu mereka anti sekali. Sekarang mereka melegalkan. Betul tidak? Yang namanya moral, yang namanya disebut sebagai ini moral yang baik itu bisa bergeser. Yang namanya tradisi bisa bergeser, bisa berubah. Ya, apakah mereka kemudian akan seenaknya menetapkan moral mereka sendiri, tradisi? Kan kebiasaan kan yang menetapkan mereka sendiri. Apakah demikian hidup di dunia ini? Atau ada perintah, ada larangan ternyata dari Allah yang menciptakan kita, dari Rabb, dari Tuhan yang menciptakan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah, apakah dia tidak ingat bahwa dia dulunya itu adalah nutfah? Ya. Setetes air mani, nutfatam mim maniyyin yumna. Setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Tsumma kana 'alaqatan. Kemudian dia menjadi segumpal darah. Fa khalaqa fa sawwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia, membentuk dia. Faja'ala minhu az-zawjaini dzakara wal untha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Ini dalil bahwa LGBT itu tidak sesuai fitrah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan yaitu faja'ala minhu az-zawjaini az-dzakara wal untha. Faja'ala minhu az-zawjaini az-dzakara wal untha. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, dua pasang laki-laki dan perempuan. Makanya kalau di bahasa Inggris itu mereka mengatakan bahwa di surga ada Adam and Eve, bukan Adam and Steve katanya. Ya, ini cuma bercanda saja ya. Jadi Adam dan Hawa, bukan Adam dan Jaka misalkan, terserah. Itu cuma bercanda saja, tetapi maknanya benar, yakni laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rabb yang menciptakan manusia seperti ini, bukankah pasti Rabb tersebut mampu untuk, maha berkuasa untuk menghidupkan kembali yang mati? Ya, kalau menciptakan manusia dari nol itu Allah mampu, apalagi cuma sekedar membangkitkan kembali, menghidupkan kembali. Betul tidak? Lebih mudah. Dua-duanya mudah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pakai logika gitu maksudnya, mana yang lebih susah? Menciptakan di awal atau membangkitkan kembali, menghidupkan kembali? Yang lebih mudah yang mana? Membangkitkan kembali. Kenapa antum malah merasa susah untuk berpikir bahwa masa manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali? Itu pemikirannya orang kafir Quraisy. Masa setelah kita dikubur, udah hancur, jadi tulang belulang, masa nanti bisa hidup kembali? Ini pemikirannya orang kafir Quraisy. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta." Bukankah Rabb yang menciptakan seperti ini? Bukankah Rabb tersebut mampu untuk menghidupkan kembali yang mati? Nah, sangat mampu. Ya, jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan kita, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan membiarkan kita sia-sia. Karena ini bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir, wa amal akal, adapun dalil akal, fali anna wujuda hadhil basyariyah litahya thumma tatamatta kama tatamatta'ul an'am thumma tamut ila ghairi ba'tsin wala hisab amrun la yaliku bi hikmatillahi azza wajal bal huwa abathun mahdun. Adapun dalil akal adalah karena adanya manusia ini, manusia hidup kemudian bersenang-senang, hidup, makan, minum, tidur sebagaimana yang dilakukan juga oleh binatang, juga makan, minum dan tidur, kemudian mati, kemudian ternyata nanti tidak dibangkitkan lagi, tidak ada perhitungan di akhirat. Ini enggak mungkin, enggak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya sia-sia. Masa disamakan antara manusia dengan binatang? Padahal ketika di dunia kita melihat adanya perbedaan yang besar. Binatang tidak punya akal, manusia punya akal, punya moral. Adapun binatang tidak. Kita lihat ayam, kita lihat kucing, walaupun itu ibunya sendiri ternyata begitu ya. Jadi manusia tidak demikian. Tidak sesuai dengan hikmah Allah kalau ternyata manusia ternyata ujung-ujungnya sama seperti binatang. Itu cuma kita di sini cuma sekedar hidup saja, makan, minum, tidur, selesai, nanti mati. Ya. Banyak orang ateis itu mengatakan bahwa ya kita mati ya khalas ya, ini cuma kita mati ya karena sudah waktunya aja. Habis itu enggak ada lagi untuk negeri akhirat, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Itu yang dipikirkan oleh orang ateis. Maka kita katakan sama saja kayak binatang berarti. Ya. Enggak ada bedanya. Wala yumkinu ay yakhluqallahu hadhil khaliqah wa yursalu ilaihi ar-rusul wa yubihu lana dima'al mu'aridin al-mukhalifin lirrusul alaihi wassalatu wassalam thumma takunu natijah la syai'. Hadza mustahilun ala hikmatillahi azza wajalla. Nah, realitanya kita lihat Allah mengutus para rasul. Maka tidak mungkin Allah menciptakan manusia, kemudian mengutus para rasul, kemudian membolehkan darah orang-orang yang menentang para rasul boleh diperangi. Makanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berjihad melawan orang-orang kafir Quraisy. Kalau ternyata kemudian nanti ujung-ujungnya gak ada pertanggungjawaban, ternyata itu cuma ya gak ada hasilnya nanti di akhirat, gak ada pertanggungjawaban, maka mengapa kemudian Allah menghalalkan darah mereka di dunia? Ya, ini nggak mungkin, tidak sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah perintahkan, Allah larang. Ya, kalau kemudian ternyata nanti nggak ada pahala, Allah larang berarti kalau melakukannya dapat dosa. Kalau ternyata nanti nggak ada proses perhitungan, proses hisab, ya maka ini cuma bercanda saja berarti. Perintah dan larangan yang ada di dunia, betul tidak? Kan gitu logikanya. Itu tidak mungkin, tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti ada proses perhitungan, proses hisab dan proses pertanggungjawaban. Dan yang beriman kepada Allah akan diberikan balasan surga, yang kufur kepada Allah akan diberikan balasan neraka. Itulah yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bahkan berpikir bahwa kehidupan di dunia ini cuma program komputer saja, simulasi komputer. Ya. Kita cuma berangan-angan saja sekarang, atau itu cuma simulasi saja. Ya, maka kita katakan jadi gampang. Coba Anda pinjam kepala antum dulu. Di depan ada pilar di sini. Kalau sakit maka ini bukan simulasi. Mereka tetap akan mengatakan, ini juga simulasi sakitnya ini. Ya khalas. Ini kalau sudah gini maka sudah gawat ya, sudah nggak bisa diajak diskusi, betul tidak? Sudah tidak bisa diajak diskusi. Kalau demikian maka ya ini buktikan bahwa Al-Qur'an itu salah. Itu aja. Kalau antum tetap bersikukuh, maka buktikan bahwa Al-Qur'an itu salah. Buktikan bahwa ya ini ada banyak kontradiksi dan seterusnya. Buktikan bahwa ada kontradiksi di dalam Al-Qur'an dan itu tidak ada. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.